Nah, dan ada pelaporan terhadap orang yang bertanggung jawab terhadap ini. Itu seru nanti. Tadinya memang saya agak ketar-ketir. Kenapa ketar-ketir? Kenapa saya bilang ketar-ketir? Karena kan Mas Roy ini melaporkan saya, betul ya Mas Roy? Betul. Laporkan terkait saya katanya memberikan keterangan palsu di dalam akta. Ya, dengan penetapan tersangka ini sudah sah, kok saya dilaporkan lagi? Itu persoalannya. Tapi nggak apa-apa. Bang Roy, saya mau titip pesan sama Polda Metro Jaya. Ya. Tolong segera periksa Bang Roy. Ya, habis itu setelah periksa Bang Roy, tolong panggil saya. Saya kepengen cepat diperiksa. Bagus. Intinya. Ya. Kenapa ada pengen cepat diperiksa? Ya karena saya diduga katanya memberikan keterangan palsu di bawah akta atau otentik. Saya mau tanya. Bang Roy, Ya. kan Bang Roy udah diperiksa belum di Polda Metro Jaya? Iya, tunggu aja. Ya makanya kalau bisa cepat Bang Roy. Oke. Karena saya mau minta cepat saya diperiksa. Saya nggak mau lagi. nunggu lama-lama lagi Bang Roy. Saya bocorin dulu daripada nunggu Polda Metro. Tunggu saja juga panggilan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara ya. Kalau itu perdata Bang Enggak apa-apa. Roy. Enggak menarik. Pidananya ya, perdatanya iya. Dua Oke, ini, Roy. dua ini. Terjadi perdebatan yang sangat menarik di acara ini. Rupanya pendukung Jokowi sudah mulai kehilangan taringnya setelah Roy Suryo memenangkan pra-peradilan. Jika kita melihat gestur tubuh dan gelagat dari pendukung Jokowi ini sudah mulai ketar-ketir karena dilaporkan oleh Roy Suryo terkait dengan laporan palsu atau memberikan keterangan palsu di bawah akta otentik. Kan tapi alhamdulillahnya yang dikabulkan itu pokoknya dagingnya di situ. Dagingnya di situ. Jadi soal penangkapan, soal kemudian penahanan, soal penggeledahan itu nggak boleh sembarangan. Nggak boleh lagi nantinya kepolisian tuh menangkap seseorang itu menggunakan keputusan pengadilan yang sudah tahun lalu. Terus nggak boleh suratnya itu kopas, bahaya. Ya kopas, jadi copy paste surat untuk orang lain, di print lagi, diganti namanya. Itu di situ ada soalnya perintah untuk saya diinterogasi lagi atau diperiksa lagi. Loh, kami itu sudah P21. Jadi nggak boleh. Jadi ini kan ada kejadian yang nggak benar. Nah, jadi hal kayak gitu. Apalagi yang paling fatal adalah ketika ahli yang mereka hadirkan, yaitu Pak Aristo Pangaribuan, itu mengatakan memang surat itu cacat formil. Ya udahlah. Oke. Sebagian masih belum terkabul. Artinya itu alasan Anda kembali mengajukan pra-peradilan, Mas Roy? Iya. Makanya besok pagi itu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Mbak Aya dan Ainus kita harapkan. Kalau Ainus rajin loh, selalu datang gitu ya. Itu akan meliput pra-peradilan yang kedua, yaitu soal kita menguji ketersangkaan hubungannya dengan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oke, baik. Mungkin saya menduga di pra kedua ini dia akan cepat diperiksa karena isinya lebih kurang akan dianggap penetapan tersangka itu sah, sehingga akhirnya pemeriksaan pokok perkara akan Maksudnya ini alur Anda kemana nih? Apakah akan ada nantinya ujung-ujungnya RRJ? Oh no. Artinya pra kedua dalam pandangan saya akan ditolak. Akan ditolak. Karena ditolak pandangannya Mas Roy. Gini. Gak apa-apa, hak dari Pak Rifai dan juga teman-teman di sana. Karena kan kemarin juga Mbak Aya, Pak Rifai ingat kan? Ada yang sampai bilang 1000% pra-peradilan pertama itu akan ditolak. Itu loh si Mak Lampir yang bisa ngomong boleh dong gitu. Itu 1000% apa gitu. Ya, bahkan ketika pra-peradilan yang pertama pun ada acara ini juga dibawa ke sana. Tiba-tiba ada yang interupsi gitu. Pra-peradilan kok ada interupsi, kucur ke depan, maka itu penyusup kita sebut. Lawyer juga, sudah tua juga, malu juga, akhirnya ditolak sama hakim. Nah, moga-moga besok nggak ada lah kawan-kawan yang sok mau interupsi karena nggak ada. Jadi gini, kemarin memang betul belum dipertimbangkan karena memang kita belum mengajukan apa-apa yang menjadi poin dari cacatnya atau kami mohonkan untuk diperiksa kembali soal penetapan tersangka. Sama seperti penangkapan, penahanan. Selama ini kalau tidak kita buka, mungkin orang juga ada tahu kalau suratnya ternyata surat tahun lalu, ternyata ada kertas yang ternyata itu kertasnya adalah sisipan kopas. Ada juga perbedaan KUHP yang dipakai, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dipakai dalam surat itu KUHP baru ya nomor 20 tahun 2025. Sedangkan pelaksanaan di lapangan itu adalah KUHP lama tahun 81. Dan itu lucunya tim hukum dari Polda Metro Jaya itu yakin betul ini KUHP lama. Baca surat yang itu baca KUHP baru. Jadi besok itu nggak akan Anda bawa juga? Enggak, kalau yang ini kan sudah lewat, sudah menang kita. Dan itu nanti akan ada lanjutannya. Karena konsekuensi dari tidak sahnya penetapan penahanan itu akan berkonsekuensi. Nah ini saya bocorkan dikit Pak Rifai dan juga semuanya Bang Lecu dan juga saya. Nah dan ada pelaporan terhadap orang yang bertanggung jawab terhadap ini. Itu seru nanti. Pendukung Jokowi yang sangat garang ini yang dulu sangat ambisi untuk memenjarakan Roy Suryo, kali ini mentalnya benar-benar jatuh setelah Roy Suryo mengatakan akan ada konsekuensi yang sangat berat setelah laporannya Roy Suryo ini berjalan. Berbeda dengan perdebatan-perdebatan sebelumnya, pendukung Jokowi ini merasa di atas angin karena Polda Metro Jaya bisa menetapkan Roy Suryo sebagai tersangka. Akan tetapi di perdebatan kali ini pendukung Jokowi ini benar-benar pucat dan sangat lesu. Saya mau tanya tanggapan Bang Lecu seperti apa, Bang? Menurut saya terkait dengan yang namanya putusan pengadilan, semua pihak harus menghormati terhadap putusan ya. Karena saya juga selaku advokat biasanya saya tidak mau mengomentari putusan orang lain. Sebaliknya saya juga berharap orang lain tidak perlu mengomentari putusan di perkara saya, seperti itu. Tapi yang menarik,
tadinya memang saya agak ketar-ketir. Kenapa ketar-ketir? Kenapa saya bilang ketar-ketir? Karena kan Mas Roy ini melaporkan saya, betul ya Mas Roy? Betul, Nah, betul. Boleh, Di Polda Metro boleh Jaya. disebutkan lagi, dilaporkan terkait apa? Dilaporkan terkait saya katanya memberikan keterangan palsu di dalam akta. Ya. Akta otentik. Oke? Ya. Nah, jadi saya mau terima kasih sama Mas Roy. Dengan adanya putusan pra-peradilan ini, ya kan, telah menetapkan bahwa penetapan tersangka itu sah, telah didukung oleh dua alat. Gak ada. Penetapan Ya? tersangkanya belum sah. Loh, tadi kan Bang Rifai udah ngomong. Belum, kan bukan hakim beliau. Kan tadi saya mengutip dulu ini. Ya. Tapi ada dalam pertimbangan, ada di dalam pertimbangan. pertimbangan. Enggak. Sekalipun Belum nyentuh soal penetapan Sekalipun tersangka. tidak beramar tapi dibahas. Enggak. Jadi headline di banyak media loh. Iya, tapi media ngutipnya juga bisa salah. Enggak. Oke. Penetapan tersangka belum dibahas, belum menjadi putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Memang bukan putusan tapi dipertimbangkan. Ya, Dua hal. dipertimbangkan nanti dipertimbangkan lagi. Ya. Berarti belum sah, itu betul Lanjut, betul lanjut, ya? lanjut. Oke, Jadi silakan menurut Pak Leci. saya, ya kan, karena ini kan semua pemberitaan. Yang kita kutip ini semua dari pemberitaan. Nah, pokoknya saya juga akan mengejar putusan pra-peradilan itu. Ya. Nanti akan saya jadikan bukti di Polda Metro Jaya, Bang Roy. Bagus. Ya kan? Bahwa apabila memang terkait dengan penetapan tersangka ini sudah sah, kok saya dilaporkan lagi? Itu persoalannya. Tapi nggak apa-apa. Bang Roy, saya mau titip pesan sama Polda Metro Jaya. Ya. Tolong segera periksa Bang Roy. Ya, habis itu setelah periksa Bang Roy, tolong panggil saya. Saya kepengen cepat diperiksa. Bagus. Itu intinya. Iya. Di sebuah panggung perdebatan yang ditonton oleh jutaan masyarakat, pendukung Jokowi ini melontarkan sebuah kata-kata untuk menutupi rasa kepanikannya. Padahal sejatinya dari ucapan-ucapan yang dilontarkan agar Polda Metro Jaya segera memanggilnya, itu sebenarnya untuk menutupi ketar-ketir dan ketakutannya atas laporan Roy Suryo yang sudah berjalan. Ya. Kenapa ada pengen cepat Gitu, diperiksa? gitu. Ya karena saya diduga katanya memberikan keterangan palsu di bawah akta atau Oke. otentik. Saya mau tanya Mas Roy, itu sebenarnya kenapa Anda Jadi melaporkan? gini, Gimana Mas? jadi Bang Lecu itu ikut dalam 3 orang, yaitu Bang Lecu Manan, Maret Samuel Sweken, dan juga Andi Kurniawan. Itu kan numpang ketika pelaporannya, meskipun sebenarnya mereka mendahului. Jokowi lapor tanggal 30 April, bertiga ini lapor sebelumnya. Tapi ternyata dalam pertimbangan dan dakwaan jaksa, yang tadi juga dibacakan juga pada sidangnya sahabat saya Dr. Tifa, tidak ada, jadi tidak dipakai pertimbangan-pertimbangan mereka, laporan mereka. Jadi pasal 160-nya nggak ada, kemudian 27 atau 28 ayat 1 nggak ada, ya. Sehingga apa? Mereka ini sama aja dengan membuat keterangan palsu. Menurut Karena Anda ada layak di Bapak dilaporkan tidak, Jokowi. Bang Lecu? Yang Penetapan tadi saya bilang. tersangkanya di Saya Pak bilang, ini Jokowi. sederhana nih, Bang Roy. Ya. Kan Bang Roy udah diperiksa belum di Polda Metro Jaya? Iya, tunggu aja. Ya makanya kalau bisa cepat Bang Roy. Oke. Karena saya mau minta cepat saya diperiksa. Saya nggak mau lagi. nunggu lama-lama lagi Bang Roy. Saya bocorin dulu daripada nunggu Polda Metro. Tunggu saja juga panggilan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara ya. Kalau itu perdata Bang Nggak apa-apa. Roy. Nggak terlalu menarik. Pidananya Kalau iya, perdata bisa perdatanya iya. diwakilkan. Dua Oke, ini, Roy. ini Oke. dua ini. Kalau perdata bisa diwakilkan. Saya kan maunya head to head nih sama Bang Roy. baik. Kan? Jangan head to head, ini kita interupsi. Oke. Nanti bisa bilang. Jangan dibahas ya. Pendukung Jokowi yang dulu membabi buta membela mati-matian Jokowi dan sehingga melaporkan Roy Suryo dan kawan-kawan, akhirnya di perdebatan ini sangat tidak berkutik dan mati kutu ketar-ketir yang ada. Bahkan pendukung Jokowi ini juga mengakui bahwa saat ini ia sedang ketar-ketir karena menghadapi laporan dari Roy Suryo dan kawan-kawan. Karena atas laporan-laporan sebelumnya yang ditolak oleh kejaksaan. Kejaksaan saat ini mendakwa Roy Suryo dan Dr. Tifa dengan laporan Jokowi atau atas laporan Jokowi, bukan atas laporan dari Lecu Manan dan kawan-kawan. Ini tentunya ada konsekuensinya bahwa laporan mereka gugur dan akhirnya Roy Suryo melaporkan balik. Tentunya ini yang membuat ketar-ketir pendukung Jokowi. Mereka ambisi ingin memenjarakan Roy Suryo sebelumnya jika kita melihat perdebatan-perdebatan sebelumnya di beberapa stasiun televisi lainnya. Lecu Manan sangat ambisi selalu mengatakan bahwa Roy Suryo harus masuk penjara. Akan tetapi hingga saat ini tidak ditahan Roy Suryo, bahkan pra-peradilan pun menang. Akan tetapi jika kita melihat perdebatan-perdebatan di beberapa stasiun televisi, Lecu Manan ini sangat-sangat berambisi sekali untuk memenjarakan Roy Suryo. Dengan PD-nya atas laporan-laporannya mengatakan bahwa Roy Suryo nanti akan ditahan dan akan segera dipenjarakan. Padahal proses ini masih lama. Dan ternyata laporan dari Lecu Manan ini ditolak. Dan di perdebatan ini kita bisa melihat tadi ada kata-kata dari Rifai, kuasa hukum Jokowi, mengatakan sangat yakin bahwa pra-peradilan yang kedua ini akan ditolak. Akan tetapi Roy Suryo sangat-sangat meyakini bahwa pra-peradilan di kali ini juga akan dimenangkan.
Lalu bagaimana jika pra-peradilan Roy Suryo atas penetapan tersangkanya dimenangkan dikabulkan oleh hakim? Apakah Roy Suryo akan bebas? Lalu yang melaporkan Roy Suryo juga akan dilaporkan balik. Tentunya hal ini ada konsekuensinya. Dan jika kita melihat pasal-pasal yang ditetapkan kepada Roy Suryo dan Dr. Tiva, tentunya ini sangat mencengangkan karena hukumannya atau ancaman hukumannya sangat berat sekali, yaitu 12 tahun penjara atau kurungan penjara. Tentunya ini sangat tidak relevan karena Roy Suryo dan Dr. Tiva hanya mempertanyakan tentang keaslian ijazah Jokowi asli atau palsu. Bahkan dikatakan bahwa Roy Suryo ini sudah mencemarkan nama baik Jokowi dan merendahkan Jokowi. Seharusnya pasal-pasal yang diterapkan harusnya pasal yang rendah. Akan tetapi di penersangkaan Roy Suryo diterapkan pasal-pasal yang hukumannya sangat tinggi sekali. Seperti yaitu merubah dokumen. Itu pasal-pasal yang diselundupkan. Itu menurut kuasa hukum Roy Suryo agar bisa menahan Roy Suryo.